Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faki. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan periode kedua. Dan NIM saya 265072023. Ini merupakan kartu identitas saya. Kemudian saya sedang melaksanakan kegiatan PPG ini di Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pertumbuhan ekonomi di kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, alhamdulillah alamin. Next, saya absen terlebih dahulu ya teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang berhalangan, mohon untuk diberikan informasinya ya. Kemudian saya ingin mengetahui kabar kalian. Misalkan nih saya memanggil Kaisar. Nama Kaisar tuh dari 1 sampai 10, kabar Kaisar tuh gimana? Kalau 10 sangat bahagia, kalau 1 sangat sedih, kalau 5 biasa aja. Mengerti teman-teman? Jadi 1 sampai 10, semakin tinggi nilainya, semakin bahagia kondisi kalian sekarang. Aman? Oke. Ainun Hamzah 5. Ahtar Firas Sakir. Ariandra 5. Tara 6. Udah mulai bahagia ya. Papa Barista berapa? 10. Gania 7, semakin naik. Kaisar 1 sampai 10 6,5. Terus Kaisya Kekes 7. Kaila 7. Fatir Sakir. Natri 8. Naufal 9,9. Terus Akila 7. Raisya 3. Sedang kurang sehat. Oh iya, kurang sehat. Nah teman-teman semua, dilihat dari kondisi kalian nih, mulai dari ada yang menjawab 3, ada yang jawab 5, ada yang jawab 6 sampai dengan jawab 10. Berarti kalian butuh energi untuk bahagia kan? Agar lebih bahagia silakan berdiri. Teman-teman semua, kita akan melakukan ice breaking dengan kegiatan bergerak ya. Jangan lupa bergerak sesuai dengan kondisi kebahagiaan kalian. Semoga semakin membaik ya kegiatan ini. Saya atur dulu volumenya. Oh my god. Nah, teman-teman semua ikuti yang ada di depan ya. Angkat tangan ke atas. Kanan, bagus. Iya, gini. Nah, bagus. Nah, mantap nih. Ayo. Yes. Tahan. Pull. Good. Very good. Sekarang ada susah. Nah, sekarang terakhir.
nggak? Ya. Bangga. Nah, teman-teman semua, kita mulai ke sini. Teman-teman semua, kan tadi kita udah mulai ada ice breaking ya. Setelah ice breaking, gimana perasaan kalian? Lebih semangat ya teman-teman semua. Nah, tambah semangat, saya minta tolong untuk Noval membaca hadis ini hari ini. Biar kita lebih memotivasi ya. Ayo, silakan kepada Noval. Masya Allah. Let's go Noval. Artinya siapa yang menempuh jalan Boleh dari Arabi, boleh. Waman salaka. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaf Allahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terima kasih Naufal. Jadi teman-teman semua, kita harus terus semangat dalam mencari ilmu. Bahwa sudah ada di hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudah baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sudah termotivasi teman-teman semua untuk belajar hari ini? Sudah. Seperti biasa, silakan untuk duduknya per kelompok. Kelompoknya bagi yang lupa ada di depan ya teman-teman semua. Kelompok 1 ada Kekes, Aisyah, Abdillah, Ainur. Kelompok 2 Kayla, Atar, Naufal. 3 Farisa, Natri, Aisyah. 4 Fatir, Gania, Tiara, Arya. Teman-teman semua silakan. Tara Arya. Nah teman-teman semua silakan untuk membentuk kursi itu 4 gitu ya, biar kotak-kotak kayak gitu. Ayo dimulai untuk membangun si tempat duduk kelompoknya. Siapa sih? Arya. Oke. Ini nih. Ini. Aku mau double 2. Aisyah sebelah mana kamu? Kalau Akila. Sini Kak. Nah, sama Akila kan? Nah, ini jangan harus keluar. Ini yang aku aja. Oh iya, ini biar Kalau nggak, kita bikin dulu aja. Kalau masih gimana? Papa, ini beda nih. Oh iya, maaf. Ini mau di 4 aja. Sama ini. Kita sama ini. Wah, itu tuh. Pastikan mudah untuk melihat layar ya teman-teman semua. Ini saya izin pindahkan dulu. Dipakai nggak? Oh, meja. Apa ambil aja satu papa? Musuhnya aman. Bisa. Romo fokus ya. Bisa di sini aja. Sudah. Oke. Tuh ini yang butuh kursi ya. Oh sama Novel ya? Oh kata. Oke teman-teman semua. Sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin nanya untuk kalian semua. Kita tuh kemarin ngebahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ketimpangan. Ketimpangan itu ada di bab pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional tuh menurut kalian tuh apa sih? Pendapatan nasional adalah pendapatan yang didapat oleh
suatu negara kan itu adalah pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu adalah pendapatan diterima oleh suatu negara dalam satu periode. Satu periode itu artinya kayak 1 tahun ataupun dari Januari sampai dengan Desember. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan bahas dulu ini. Jika PDB atau pendapatan nasional suatu negara meningkat setiap tahun, apakah hal tersebut selalu berarti masyarakat di negara tersebut semakin sejahtera? Mengapa? Jadi menurut kalian nih, kalau misalkan nih pendapatan nasional suatu negara itu meningkat setiap tahunnya, apakah negara tersebut sejahtera atau tidak menurut kalian? Belum tahu. Kalau menurut Kaisar? Belum tentu. Belum tentu. Kalau misalnya Raisya? Belum tentu. Kenapa alasannya bisa? Kasih tahu alasannya? Kaisar? Karena kesejahteraan itu tuh murni dari siapa yang bisa ngehandle-nya. Kalau pendapatannya naik tapi nggak bisa di-handle ya sama aja nggak sih? Malah bisa jadi masalah kalau gitu. Oke, terima kasih Kaisar. Kalau menurut Raisa? Sepakat. Jadi gimana kita cara menghandle ya? Ya. Gimana cara kita mengelolanya? Jadi kita akan bahas sekarang terkait apa sih pertumbuhan ekonomi ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu capaian pembelajaran ini. Capaian pelajarannya adalah peserta didik mampu memahami konsep pertumbuhan ekonomi. Jadi kita akan belajar terkait pertumbuhan ekonomi, menganalisis berbagai teori pertumbuhan ekonomi, serta menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan data PDB atau pendapatan nasional untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian suatu negara. Jadi teman-teman semua, kalau ada PDB, GDP, GNP itu adalah nama lain dari pendapatan nasional. Jadi ya, GDP, PDB, GNP itu adalah nama lain dari pendapatan nasional. Sekarang, tujuan kita belajar yang pertama ada menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi. Kita mengidentifikasi teori-teori pertumbuhan ekonomi kayak teori Adam Smith, David Ricardo, Schumpeter, Harold Domar, neoklasik sampai dengan Rostow. Yang selanjutnya kita bakal menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan data PDB atau pendapatan nasional dari 2 periode yang berbeda. Jadi kita akan belajar terkait pertumbuhan ekonomi. Aman semuanya? Oke. Sebelum itu saya akan membagikan dulu kepada kalian kayak semacam LKPD-nya. Ini untuk kita bahas dan kita analisis dari berbagai pertemuan. Terima kasih. Di situ ada mulai dari mengidentifikasikan sampai dengan kalian nanti meresum video yang ditampilkan di depan. Oke, kita mulai dulu dari pengertian. Nah, teman-teman semua, kita membahas tentang definisi dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadi semakin rendah jumlah penduduknya, otomatis pertumbuhan ekonomi semakin tinggi teman-teman semua. Karena kan lahannya masih ada ya, lapangan pekerjaan masih tersedia, berarti semakin ya 5,61. 5,61 itu prediksi ya, prediksinya di ini kan. Jadi yang semesternya 5,61 itu yang kuartilnya itu adalah 5,40. Silakan inflasi. Kan kalau inflasi harga naik kan, otomatis pendapat juga naik kan, tapi naiknya tidak sehat karena terjadinya inflasi. Kalau misalkan negara berkembang tuh bagus tuh antara 5 sampai dengan 6. Makanya tadi kata Bapak Prabowo, mereka tuh menginginkan Indonesia tuh naik di angka 6%. Jadi di situ ada kasus yang berbeda-beda ya. Ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Setiap kasusnya teman-teman semua itu berbeda-beda teorinya. Jadi satu kasus tuh ada satu teori, entah itu kasus teori klasik atau misalkan Schumpeter atau misalkan neoklasik atau misalkan Rostow. Jadi kalian silakan untuk membaca, kemudian Teorinya si Rostow. itu jadi kalau misalkan itu semuanya tadi konsumsi yang kayak sebetulnya kayak
tersebut memiliki banyak tenaga kerja, tetapi jumlah mesin dan teknologi yang digunakan masih terbatas. Akibatnya, kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa masih rendah. Pemerintah kemudian mulai meningkatkan investasi, misalnya dengan membangun pabrik, membeli mesin, memperbaiki jalan, dan menyediakan fasilitas pendidikan. Dan bertambahnya modal, produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga produksi nasional juga mengalami pertumbuhan. Namun, setelah beberapa tahun, pemerintah menyadari bahwa menambah mesin saja tidak cukup. Jika jumlah mesin terus ditambah sementara jumlah tenaga kerja dan teknologi tidak berkembang, tambahan produksi dari setiap mesin baru akan semakin kecil. Artinya, modal mengalami diminishing returns atau hasil tambahan yang semakin rendah. Karena itu, negara maju jaya mulai memperhatikan faktor lain, yaitu pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang semakin terampil, melalui pendidikan dan pelatihan mampu menggunakan mesin terminal lebih efektif. Sementara itu, teknologi baru membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi, buat kamu kalian, ini maksudnya ke teori neoklasik. karena Soalnya di sini tuh disebutin kalau pemerintah mulai mengalami pokoknya produktivitas tenaga kerja mulai mengalami peningkatan, terus produksi nasional juga mengalami pertumbuhan setelah pemerintah itu investasi, membangun pabrik, membeli mesin, memperbaiki jalan dan fasilitas pendidikan. baik. Ya, tentunya Dan tersebut juga menggunakan teknologi. Oke, berarti poin utama dari teori klasik adalah teknologi. Oke. Teman-teman semua ada yang mau menyangga atau sama semua menurut kalian? Sama? Setuju? Setuju? Kelompoknya Kila? Aman? Aman. Oke. Akibatnya, tambahan hasil produksi tidak sebesar sebelumnya. Penduduk terus lagi bertambah menjadi 3.000 orang, sementara luas lahan pertanian hampir tidak berubah. Persaingan terhadap perolehan lahan semakin tinggi, semakin sebagian masyarakat mulai memiliki pendapatan yang rendah karena produktivitas petani menurun. Meskipun teknologi pertanian sederhana sudah digunakan, pertumbuhan produksi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi, cerita semula di sebuah desa bernama Desa Makmur, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Selama bertahun-tahun, para petani menggunakan cara tradisional untuk mengolah sawah. Hasil panen mereka relatif sama setiap tahun sehingga pendapatan masyarakat juga tidak banyak berubah. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka kembali ke desanya setelah belajar teknologi pertanian. Ia memiliki ide untuk menggunakan mesin penanam padi dan sistem irigasi otomatis. Awalnya banyak petani meragukan ide tersebut karena membutuhkan modal dan cara kerja yang berbeda dari kebiasaan mereka. Nah, menurut kelompok kita, studi kasus tersebut termasuk ke dalam Rumusnya teman-teman semua adalah ini PDB, berarti PDB itu pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional yang tahun yang ditanyakan dikurangi pendapatan nasional yang tahun sebelumnya, dibagi pendapatan nasional di tahun sebelumnya dikali 100. Itu adalah pendapatan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, misalkan nih, di sini ada tahun 2020, 2021, 2022. Yang ditanyakannya adalah 2022. Berarti nanti itu 517 dikurangi 475 dibagi 475, ngerti? Dan sekarang yang sebelumnya dibagi sebelumnya dikali 100. Hasilnya adalah 0,08 dikali 100 sama dengan 8,84. Jadi ini adalah pertumbuhan ekonominya. Aman? Saya tanyakan terlebih dahulu cara menghitungnya. Jadi yang tahun sekarang dikurangi yang tahun sebelumnya dibagi yang tahun sebelumnya. Aman? Ya. Berarti yang tanyakan berarti kan di situ 2023, 24, 25. Ya berarti dua-duanya nggak ada karena 2024-nya nggak ada datanya kan. Nah, silakan untuk 2023, 2024, 2025. Betul. Ya. Yang butuh kalkulator ada di depan satu ya. Ya boleh. Iya itu, ini mah balik
Bulan aja yang belum. 6 jadi misal 4 dibagi Kalau misalnya Satu-satu ya teman-teman semua. Apa gimana? Kalau misalnya ini 0,0288 berarti Berarti iya 0,6. 0,2. Ya kan itu satu ini 643 dikurangi 6,5 kan. Jadi 15 dibagi jadi itu satu. Nah, dikali 100. Jadi satu-satu di kalkulatornya. Jangan langsung dihabisin semuanya. Ya. Jadi satu-satu ya. Itu ya jadi ngambil 2 angka. 2 angka. Ini 0,02 bagi 100. kali 100 Kali 100. Ya kan ini sama kan koma. ya 1 Kan Kali 100. ini 672 bakso kurang 68 4 ada kan itu. Dikali 100 gak usah ada persen. Oh. Ya, jadi di kalkulatornya jangan pakai persen ya. 100 aja. ya 100 aja. Coba kurang. Ya, pantes. Jadi teman-teman di kalkulatornya jangan pakai persennya ya, pakai 100 langsung. Saya jawabannya 0,59. Kali 100 sudah belum? Udah. Udah ya. Yang bagian 3 ya? Ya. Di belakangnya ya. Baik. Belakang. Terus berapa? berapa sumber 660. 22. oh 122. ayo Kita Tadi kan 100. Kelompok kelas sudah? Sudah? Kelompok Raisya? Oke. Teman-teman semua ada yang mau mencontohkan satu nggak ke depan? Cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya. apa? Satu aja. Gila. Mau gila? Siapa? Novel? Gaskeun. Ya. Ambil dijelasin. Iya, satu aja. Tapi kan nih, Ini tulis dulu nanti baru dijelasin. ya ini dulu bumbu. Ya nggak usah ada, udah nggak apa. Nah, coba Noval jelasin ke teman-teman gimana kamu bisa, persennya jangan lupa ditulis kamu. Oh ini juga persen Mbak. Iya, persen. Nah, coba jelasin dulu ke teman-teman kenapa bisa sampai 0,59%. Oke. Kesana ya? Nah, gitu. Ini yang 2025 kan pas umur sama yang tahun 2025 dikurangi tahun 2024 Itu iya benar. Terus dibagi sama 2024. Ya. Di sini 2025 itu 672, 2024 itu 668. Ya. Dibagi juga sama yang 2024 itu 668 juga. Nah, kita hitung dulu yang di atasnya 272 kali 668 itu hasilnya 4. Nah, 668 itu dari ini aja. Terus dibagi sama 668 ini. Nah, kalau udah ketemu hasilnya jadi kayak gini nanti 0,0059. Nah,
Nah, habis itu kita kali sama 100%. Nah, udah ada nanti hasilnya 0,59% kita kalkulasi. Nah, itu adalah pertumbuhan ekonominya ada 0,59%. Terima kasih Nova, teman-teman. Nah, teman-teman semua, berarti untuk tujuan pembelajaran kali ini kita sudah terlaksana semua ya. Mulai dari pengertian, teori sampai dengan menghitung pertumbuhan. Teman-teman semua, ada yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran kali ini? Kita tuh belajar apa aja sih sekarang tuh? Mulai dari tadi yang awal sampai dengan tadi terakhir menghitung. Ada yang bisa menyimpulkan teman-teman semua? Mulai definisi dulu deh. Siapa yang bisa ngasih tahu definisi dari si pertumbuhan ekonomi? Ada. Definisi dari pertumbuhan. Nanti mau? Oke, iya. Nanti boleh berdiri nanti ke teman-teman semua. Kita tuh kesimpulannya apa sih tentang pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu keadaan di mana terjadi peningkatan produk domestik ataupun PDB dari suatu negara. Oh, ya tidak. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat jika persentase kenaikan PDB suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Kalau semisalkan teorinya, terima kasih Natri. Oh ya. Kalau teorinya ada yang bisa teorinya ada apa aja? Apa Aisyah? Teorinya ada apa aja? Ada 4. Yang pertama itu teori pasif. Jadi disebutin dari teori pasif itu faktornya yang dominan itu jumlah penduduknya. Terus yang kedua itu faktor pengusaha. Namanya itu apa ya? Faktor pengusaha itu namanya Apa? faktor pengusaha. Faktor perbesar skumpitas. Oh ya. Skumpitas. Kita. Terus yang ketiga itu ada neopasif, di mana faktor yang paling menentunya itu kemajuan dari teknologi. Terus yang yang keempat itu ada rasio. Faktornya lumayan banyak. Yang pertama itu masyarakat tradisional, terus masyarakat kelas standar, terus menuju kedewasaan, sama konsumsi masa tinggi. Terima kasih Reisha. Satu lagi. Rumusnya ada yang bisa rumusnya? Cara menghitung rumus pertumbuhan ekonomi. Tadi Bapak mau? Nova lagi. Aduh, ini kalau rumusnya mah Ya, apa rumusnya tadi? T apa gitu, T biasa. Ya, PDB apa? PDB yang tahun ditanyakan dikurangi Kurangi tahun sebelumnya, Ya. dibagi tahun sebelumnya, dikali. dikali 100%. Oke, itu adalah pembelajaran untuk kali ini teman-teman. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Teman-teman semua, ada yang bisa mengungkapkan nggak perasaan pembelajaran kali ini dari chef? Gila, Wow, boleh? Perasaan atau refleksi dari kegiatan pembelajaran kali ini. Kalau boleh berdiri Gila. wow, saya senang Menurut sekali. Gila tuh gimana pembelajaran kali ini? Seru, dan tadi gara-gara ada berita juga kan dapat informasi baru mengenai keuangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi. Ya, Oke. pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, terima kasih Gila. Dari kali ini, jadi teman-teman semua, untuk nextnya kita akan belajar terkait pembangunan ekonomi di hari Rabu ya, di hari Rabu teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, terima kasih banyak sudah belajar dengan sangat baik. Pokoknya teman-teman semua harus terus bersemangat dalam belajar. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk bertanya kepada saya secara langsung ataupun secara luring ya teman-teman semua atau dari. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman.